Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara bersuci atau cara membasuh bagian kaki yang pecah-pecah di bawah telapak kaki? Itu kan biasanya para petani atau orang-orang di kampung itu kakinya pada pecah-pecah. Itu apakah harus dibasuh sampai ke dalam atau tidak usah? Ini kita lihat di dalam kitab I'anatut Thalibin, juz 1 halaman 35. Ada ibarat seperti ini. Far'un, satu cabang permasalahan. Walau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa zahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghaslu mahalliha li'annahu sara hukma zahiri. Jadi sekiranya seandainya ada duri yang masuk ke dalam kaki, namun duri itu terlihat secara zahir, bisa dilihat sebagiannya, maka wajib qal'uha, wajib duri itu wajib untuk dicabut kalau terlihat. Wa ghaslu mahalliha, dan wajib juga mencuci tempat duri tersebut. Misalkan ada bekasnya, ada lubangnya, meninggalkan bekas, meninggalkan lubang, maka tempatnya itu harus wajib juga dicuci. Li'annahu sara hukma zahiri, karena tempatnya itu sudah menjadi hukum zahir, sudah disamakan dengan kulit bagian luar, sudah zahir, yang mana itu wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi duri, ya jangan dibayangkan durinya kecil ya, durinya besar. Biasanya ketika itu bisa dicabut, lalu ada bekas lubangnya, dekok ke dalam, maka itu wajib dibasuh juga, wajib dimasukkan air ke dalamnya. Kemudian fa inis tutirat kulluha, namun apabila duri itu tertutupi semuanya, sarat fi hukmil batini, maka dia sudah menjadi dihukumi sebagai batin. Batin itu artinya bagian dalam, berarti tidak wajib dibasuh, tidak perlu terkena air itu bekas duri atau durinya itu sendiri, karena dia tertutupi semuanya oleh kulit. Fayasihhu wudu'uhu, maka sah wudunya seseorang itu. Jadi tidak usah dicabut jika durinya memang tertutupi semua. Kemudian walau tanaffato fi rijlin aw ghairihi, sekiranya terjadi atau melepuh fi rijlin aw ghairihi, pada kaki atau selain kaki, maksudnya anggota wudu yang lain melepuh, lam yajib ghuslu batinihi, maka ya jawab dari law ini ya, maka tidak wajib membasuh batinihi, bagian dalamnya, malam yatasyaqqaq, selagi tidak yatasyaqqaq ini terkelupas. Jadi misalkan kulit melepuh, biasanya kena knalpot atau terkena minyak panas tuh belendung, kulit itu ada belendungannya, ada semacam kulit yang membelendung, di dalamnya biasanya ada air gitu ya. Nah, maka ketika terjadi seperti itu tidak wajib dibasuh bagian dalamnya, yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, selagi belum mengelupas kulit ini ya, belum mengelupas atau tidak sobek. Kalau sobek bagaimana? Fa'in tasyaqqaqa wajaba ghuslu batinihi. Namun jika kulit ini mengelupas atau sobek, maka wajib juga dibasuh bagian dalamnya. Jadi si belendung yang bekas kena minyaknya itu sobek, maka wajib dibasuh bagian dalamnya. Sobeknya sedikit, ya harus dibasuh semua di bagian dalamnya. Malam yartatiq, selagi tidak ditutupi oleh kulit yang baru, ya tidak tumbuh lagi kulit yang baru, maka selagi itu belum ada kulit yang baru, maka wajib dibasuh tuh bagian dalamnya. Intinya dari keterangan ini, dari ibarat ini, bahwa kalau ada duri masuk ke dalam kulit, jika terlihat kulit durinya, maka wajib dicabut dan wajib dibasuh juga bekas tempat duri itu tadi nempel jika dia meninggalkan lubang.
atau ketika kulit melepuh maka wajib dibasuh selagi dia tidak mengelupas. Kalau mengelupas wajib juga dibasuh bagian dalamnya. Kalau tidak mengelupas ya bagian luarnya saja. Nah, hal seperti itu pun sama dengan kulit telapak kaki yang pecah-pecah, itu wajib dibasuh juga bagian dalamnya selagi itu terlihat belahnya sejauh mana, sebesar apa, kelihatan kulit bagian dalamnya atau daging bagian dalamnya, itu wajib dibasuh karena itu sudah dihukumi sebagai hukum zahir. Namun jika pecah-pecahnya hanya sedikit, ya cukup di bagian luarnya saja. Pokoknya sesuatu yang sudah terlihat bagian dalamnya itu wajib dibasuh ketika berwudu. Ya pastinya di anggota wudu. Itu yang diambil dari kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 53. Wallahu a'lam.